Nah, Ibu Elsa, di sebuah proses produksi itu kan berjalan begini, dan dalam satu proses ada karyawan yang harus menambahkan bahan kimia. Dia lupa. Sehingga akhirnya proses ini berlangsung dan menghasilkan 3.000 kilogram yang harusnya produk jadi, tapi yang batal karena dia tidak menambahkan bahan kimia ini. Iya. Apakah karyawan ini, karyawan kecil, gaji UMR gitu, bisa diminta bertanggung jawab untuk kegagalan produksi sebanyak 3.000 kilogram nih, 3 ton ini? Pegawai itu kan pelaksana, Ya, tetapi kan ada namanya supervisor. yang kontrol. Habis ini apakah itu pabrik itu, apakah pabrik yang sudah pakai mesin, Ya, systemize atau dia dengan cara-cara manual, dan itu harus diperhatiin. Nah, seandainya perusahaan mau mengambil tindakan hukum kepada karyawan ini, lalu Ibu sebagai pembelanya gitu, bagaimana Ibu mempertahankan hak karyawan ini? Ya, kita harus lihat apakah dia suatu kesengajaan atau merupakan kelalaian. Itu memang berarti apa, kita telah menaruhkan posisi dia di tempat yang benar. Trainingnya, sistem kontrolnya, supervisinya. Jadi nggak bisa dibebankan satu orang. Ya, karena kalau itu pekerjaan sederhana tetapi dampaknya besar, kalau dipercaya sama orang yang sangat sederhana, yang bahkan gajinya kecil, trainingnya terlalu ini ya, berat ya. Dari sisi perikemanusiaan juga, masa karyawan sekecil itu ya yang kurang ditrain, kurang dilengkapi dengan alat dan sistem, tidak ada kontrol. Iya. Jadi memang tidak bisa dipersalahkan tanggung jawab itu ke satu orang ini. Tetapi bagaimana sistematikanya, yang manajemen yang dibentuk, training yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan, kontrol yang dilakukan, kemudian alat mesinnya bagaimana untuk mencegah kesalahan. Jadi nggak bisa hanya kita lihat dari satu sisi, tapi harus dilihat keseluruhannya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya nih, pertimbangan yang lebih luas daripada hanya salah benar gitu ya. Yang salah betul, tidak hanya itu, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, terutama apabila berkenaan dengan kesalahan besar yang dilakukan oleh karyawan kecil. Itu yang mungkin kewenangannya besar sekali tetapi remunerasinya, gajinya kecil, trainingnya tidak cukup gitu ya. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Silakan tuliskan pertanyaan atau komentar Anda. Nanti rekan-rekan menyediakan Google Form untuk Anda menyampaikan pertanyaan atau bahkan pertimbangan untuk kasus-kasus yang Anda ingin dapatkan nasihat langsung kepada Anda dari Ibu Elsa. Terima kasih banyak Ibu Elsa, super sekali.